masih bersama kami di Presisi Siang pemirsa untuk mengetahui situasi arus lalu lintas siang ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kita segera bergabung dengan Bribtu Sarah, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Sarah, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Sarah dari NTMC Polri akan mengupdate situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai. Begitupun dari arah Semanggi akan mengarah ke Petamburan dan juga Pejompongan dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Dan kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Bergeser ke pantauan CCTV yang kedua dari kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari exit tol Ciawi akan mengarah ke Caringin maupun Tajur masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu tetap berhati-hati karena banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga, kita pantau dari kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Begitupun dari Jalan Sersan Bajuri juga masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan terdapat persimpangan pada kawasan ini. Dan yang terakhir kita pantau dari kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Dari arah Sidoarjo akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Tentunya kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Dan kembali ke Ibda Almira di studio. Terima kasih Bribtu Sarah atas laporannya, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya pemirsa, keterbatasan ekonomi keluarga tidak membuat Marco Septinus Bonai, pemuda asal Kabupaten Kepulauan Yapen, putus harapan untuk mewujudkan mimpinya menjadi anggota Polri di Papua. Marco Bonai pun membuktikan upayanya selama 2 kali mengikuti tes anggota Polri transparan dan tidak dipungut biaya. Sebagai anak yang mandiri dan rajin membantu orang tua, Marco Septinus Bonai berhasil membanggakan kedua orang tuanya dengan hasil lulus menjadi anggota Polri tahun 2023 di Polda Papua setelah mendengarkan sidang akhir kelulusan di Polda Papua beberapa waktu lalu. Marco merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, putra pasangan Efraim Bonai yang berprofesi sebagai petani dan juga buruh bangunan dan ibu Yemima Mundoni sebagai pekerja rumah tangga. Marco bersyukur karena kesulitan ekonomi yang dia alaminya tidak menjadi kendala karena tes masuk anggota Polri dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya. Sang ibu pun tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena anaknya berhasil mencapai cita-citanya sebagai anggota Polri. Ibu Yemima berpesan kepada Marco agar Marco menjadi anggota polisi yang bekerja dengan baik dan tentunya takut akan Tuhan. Keinginan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan mengangkat derajat keluarga saya. Semoga kesuksesan yang saya capai saat ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman dalam meraih cita-cita. Tetap semangat, terus berjuang dalam mencapai cita-cita. Yang paling penting, jaga kesehatan, hindari miras dan narkoba. Sebagai orang tua saya mengucap syukur dan terima kasih karena anak ini berapa waktu ini memang dia sudah saya antar sampai ke Biak, ikut tes di Biak dan dia lolos.
ke Jayapura, saya tidak ikut ke Jayapura karena tidak ada uang. Terakhir tanggal 29 kemarin, telepon balik lagi bilang lulus. Dari situ saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya berteriak 3 kali. Karena Tuhan sudah bantu kehidupan keluarga saya, terutama anak kekasih ini, sampai bisa anak kekasih ini lolos menjadi anggota polisi. Nah, anak Marco, kalau sudah lolos jadi polisi, kerja yang baik untuk negara, takut akan Tuhan, supaya semua yang lakukan untuk masa depan bisa berhasil dengan baik. Setelah dinyatakan lulus menjadi anggota Polri tahun 2023, Marco Septianus Bonai siap untuk mengikuti pendidikan Polri tahun 2024 pada gelombang 1. Tim Humas Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua, melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja terbatas ke Chengdu. Pagi ini Presiden bersama dengan istri terbang ke Cina. Di sana Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan kunjungan ini bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bersama dengan Ibu Negara serta terbatas akan melakukan kunjungan kerja ke Chengdu di RRT. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan Visu World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana. Dan pada Sabtu pagi, insya Allah saya sudah tiba di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.